Saya ini terheran-heran. Ada orang yang ketika kita memberitakan firman Tuhan tentang berkat Tuhan, seolah-olah menjadi sesuatu yang membuat mereka alergi. Kok berkat lagi, berkat lagi, berkat lagi. Jadi yang saudara mau apa? Kutuknya. Saya ulangi lagi pertanyaan saya, saudara lebih memilih kutuk atau berkat? Berkat. Jadi kalau saudara menentang pemberitaan firman Tuhan tentang berkat, itu berarti saudara sadar sudah mau hidup dalam kutuk. Jadi mungkin mereka berpikir berkat ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi saja. Seseorang kalau dia kaya, itu tidak membuktikan bahwa dia hidup diberkati. Galatia pasal 3, 13 dan 14. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat. Jelas firman Tuhan berkata di sini bahwa Yesus Kristus menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bayangkan dalam satu ayat kata yang sama diulang 3 kali. Berarti kutuk ini sesuatu yang serius atau sesuatu yang biasa-biasa. Jadi persoalan kutuk ini Bapak Ibu, ini bukan persoalan biasa-biasa, ini persoalan yang sangat serius. Karena itu dalam satu ayat saja diulang kata yang sama. Kristus telah menebus dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kenapa Yesus mau menjadi kutuk karena kita dengan digantung di atas kayu salib? Alasan ini ayat yang ke-14. Yesus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Siapakah bangsa-bangsa lain itu? Saudara dan saya. Bangsa-bangsa lain yang orang Sabu di sini, orang Cina, orang Manado, orang Rote, orang Timor, macam-macam kita yang ada di sini. Kita ini yang disebut oleh Alkitab sebagai bangsa-bangsa lain. Tetapi Tuhan menyatakan kepada kita suatu fakta, bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita pun diperhitungkan sebagai keturunan Abraham yang berhak untuk memperoleh berkat yang diuntukkan bagi Abraham itu. Karena itu firman Tuhan berkata, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Haleluya, haleluya. Saudara mau tahu mengenai berkat Abraham itu, bacalah di Kejadian pasal 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Berkat Abraham ini juga disiapkan oleh Allah bagi kita yang percaya kepada Kristus, karena Kristus sudah rela menjadi kutuk karena kita, supaya berkat Abraham ini juga sampai kepada bangsa-bangsa lain, yaitu kita semua ini. Apakah saudara mau ketika saudara memulai suatu usaha kios kecil, kemudian kios kecil itu berubah menjadi lebih kecil lagi, kemudian lebih kecil lagi, pada akhirnya tutup? Mau begitu? Tidak. Saya tidak mau itu.
Saya mendoakan di sini supaya semuanya dimulai dari kecil, tambah besar, kemudian yang tadinya kios kecil berubah menjadi toko besar. Seperti Pak Lukas dengan Ibu Mariana misalnya. Mereka sudah bikin kios. Lama-lama jadi toko besar. Amin. Amin. Haleluya. Jadi apapun yang kita lakukan dari kecil, pasti kita ingin menjadi besar. Ini berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Abraham. Dan Yesus menjadi kutuk bagi kita di atas kayu salib, so berkat Abraham sampai kepada kita juga. Mau menolak berkat ini dan terus menerus hidup dalam kutuk, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Saya senang supaya gereja ini jadi masyhur. Saudara semua jadi masyhur. Ketika saudara pergi kemana saja, mereka tahu bahwa saudara jemaat GBI Sesawi, saudara termasyhur. Termasyhur dengan apa? Wah, dikenal dengan nama Sesawi. Apa arti Sesawi? Serving. S-nya pertama serving. Ini gaya hidup seorang Sesawi, kemanapun dia hadir sebagai yang melayani. Kita tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani. Amin. Dikenal oleh karena melayani Tuhan dan sesama. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah, pertanyaan saya, kehadiran kita di mana-mana jadi berkat atau jadi kutuk? Ini janji Tuhan kepada Abraham ini. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dasar ketiga ini. Dasar. Kemudian ada lagi. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kau di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janjinya Tuhan ini kepada Abraham. Dan berkat ini firman Tuhan berkata juga sampai kepada kita sebagai bangsa-bangsa lain, oleh karena Kristus sudah bersedia menjadi kutuk karena kita dengan tergantung di atas kayu salib, supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Berkat yang tadi itu. Tetapi puncaknya lebih dari itu. Apa puncaknya? Firman Tuhan berkata, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara dan saya harus membuka diri dan meminta kepada Tuhan agar berkat yang diuntukkan bagi kita melalui karya penebusan Yesus di kayu salib, kita terima semua ini. Dan kita berjalan dalam perairan karya Roh Kudus yang dahsyat yang memenuhi kita, dan kita bisa memanifestasikan karunia-karunia Roh Kudus, dan lebih daripada itu kita menikmati suatu kehidupan persekutuan dengan Tuhan dan mengalami buah Roh Kudus yang terus berlangsung dalam kehidupan kita sekalian.